Iya, coba kalau kari ayam lo atau ikan asin, wis nasinya atau sayurnya yang kuahnya yang banyak. Iya. Jadi sebenarnya Menu kita jadi sebenarnya kita kalau kalau dulu nenek moyang kita makan sabrek-abrek karena kegiatannya sabrek-abrek, maka kita kalau kegiatannya dikit, makannya juga didikitin Makanya harusnya. sesuaikan dengan menunya. ilmunya kita cuma satu, bahwa karbohidrat. Kalau saya dapat pasien DM cuma nganjurin 3 supaya kagak ribet. Ya. Kan suka nanya nih, nggak boleh makan apa dok? Kalau kita bilang semua, bisa 1 minggu itu. Saya cuma bilang 3 nih dikurangin. Tadinya makan 3 piring jadi 1 piring. Nasi tepung gula, singkatnya nasi kue gula dikurangin. Jadi orang mau minum kopi, tetap minum kopi, pakai gula. Yang tadinya 1 cangkir penuh, lu pakai les sepertiga cangkir. Manisnya sama, jumlahnya dikit. So lu bisa nikmatin hidup tanpa harus ngepantang-pantangin. Ya memang selama ini lu kebanyakan makan aja, gak apa-apa. Itu. Banyakin Kalau daging aktivitas juga, penting. lu suruh makan daging banyak. Pokoknya gue bilang cuma 3, yang lain lu makan sampai puas deh. Iya. Kurangin yang 3 doang. Mau kurus 3 ini, Ren. Nasi, tepung, gula. Kurangin. Makan, maksud gue kalau lu mau diet kagak siksa. Ya. Itu doang 3. Yang lain lu makan rendang, makan lu Kentucky banyakin. Tapi nasinya jangan. Nasinya dimakan. Kak, benar nggak nih? Makan Ini soto ayam. ada ini nih, ada trik katanya nih. Jadi supaya kita nggak pengen makan sabrak-abrek, makannya diseringin. Itu gimana? Jadi makannya dikit-dikit, secuplek, tapi 5 kali gitu. Boleh nggak kayak gitu? Makanya pakai ilmu sekarang, makanya kan kita tahu cuma 3 nih yang bikin gampang banget jadi lemak. Iya. Karbohidrat. Nah, sumbernya cuma 3 karena nasi, tepung, gula. Maksud gua kalau lu mau ngemil daging deh, ngemil telur. Boleh, asik dong. Enggak, silakannya semua cemilan harus karbohidrat. Lu kagak nyaman cemilan kalau bukan karbohidrat. Iya. Ada yang nyanyiin kerupuk, taruh karbohidrat semua. Es krim. Dia juga. Ngemil telur gak enak. Lari ke diet. Bikin mana ada cemilan daging. Bikin resiko jas vaskuler ya dok ya. Kalau kebanyakan enggak ya. Jas vaskuler ingat tadi hubungannya. Imunitas seluler aktif, prostaglandin naik, aktivitas. Iya. Apapun yang mengaktifkan imunitas seluler gampang terjadi sklerosis. Mau infeksi, mau kurang tidur karena IgA awalnya. Makanya kurang tidur tuh paling utama kurang tidur tuh penyebabnya. Kalau orang obesitas katanya lebih obesitas atau diabetes mellitus itu lebih sering sakit atau jejas, benar nggak dok? Banyak jasnya atau apa itu risiko jejas atau banyak jasnya? Ya, cuma gua kagak setuju banget karena ada kesimpulannya dokter tuh bilang, karena dia reseptor ini COVID ada di lemak, jadi orang banyak lemaknya reseptornya banyak. Enggak, itu parah banget. Enggak, orang obes. Ada teman gua nih beratnya tingginya 170 nih. Iya. Gua dari dia. Tapi beratnya dia 140. Iya. Obes. 2 itu ya. Artinya, dia kalau bergerak, ingat tadi jas vaskuler terjadi perannya 2. Pertama, prostaglandin melunakkan endotel, aliran darah. Orang obes kalau bergerak berkuat mah. Mau jongkok berdiri aja dia ngeden. Ngeden, aliran darah kencang, gampang keangkat ini. Orang DM. Udah ya, orang gemuk sudah tahu ya. Orang obes. Dia ngeden. Lu kayak orang BAB, maksain banyak orang mati di WC gara-gara itu, kena stroke, kena encephalitis, kena jantung, ngeden BAB-nya. DM nih. DM, jadi masalah gua DM itu masalahnya bukan di gula darahnya yang tinggi, masalahnya di ATP-nya yang rendah. Lu malah itu ya. Nah, karena
gula harus bereaksi dengan oksigen. Nah, orang DM itu rata-rata sebenarnya ototnya kecil. Ingat, di otot ada mioglobin. Di darah hemoglobin pengangkut. Di otot penyimpan tuh mioglobin. Kalau ototnya kecil, mioglobinnya dikit. Mioglobinnya dikit, oksigen yang disimpannya dikit. Yang bereaksi dengan gula juga sedikit. Makanya gula darahnya jadi naik. Karena sedikit yang bereaksi sama oksigen karena dikit, ATP-nya rendah. ATP-nya rendah, IgA-nya rendah. IgA-nya rendah, gampang tuh infeksi mukosa. Gampang infeksi mukosa, prostaglandin naik. Imunitas seluler aktif. Nyambung nggak benang merahnya nih? Dapat nggak? Linknya Ya, sudah. sama Nyambung, LBUT. nyambung. Nyambung kayaknya. Nyambung kan? Melingkar kan, jadi kurang tidur, IgA turun, imunitas seluler aktif, prostaglandin naik, lembek. DM, ATP turun, IgA turun, Iya. pertahanan Infeksi. mukosa turun, kumannya nyentuh, imunitas seluler aktif, prostaglandin naik, lembek lagi. AIDS, HIV, IgA-nya tidak mampu diproduksi, Iya. kuman ususnya nempel, mukosa, prostaglandin naik, gampang terjadi jejas pada AIDS. Yang mati bunuh orang AIDS jejas juga, gampang TBC, nanah nih di sini, jantung, stroke, itu udah. Campur nih sudah. Ujung-ujungnya imunitas seluler nih, jangan biarkan dia aktif karena dia butuh prostaglandin. Prostaglandin bikin rusak jejas. Prostaglandin dan DKK ya, dia selalu barengan tuh keluarnya prostaglandin, histamin, bradikinin, leukotriene. Binungkan kerjanya. Jadi sebenarnya DM ini tuh yang menyebabkan gampang terkena jejas atau justru malah DM ini karena jejas? Diabetes mellitus karena jejas atau karena Bisa dua-duanya. Oh, oke. Ada diabetes mellitus tipe 1. Kalau jejasnya itu di pankreas, produksi insulin yang turun. Ini murni nih, insulinnya turun nih. Ada juga di tipe 2 nih. Tipe 2 ada mungkin karena jejas, otot-ototnya jadi sedikit, atau karena kurang gerak, otot dikit, sehingga mioglobinnya rendah. Mioglobin rendah, pembakaran glukosa tidak cukup. Dia naik, dia dideteksi sebagai diabetes. Coba gini, itu jawaban kenapa hari ini diabetes. Dulu kan diabetes tuh kenanya umur-umur 50-60. Iya. Sekarang orang 20 tahun, 30 tahun. Karena dulu umur 50-60 tahun tuh orang baru pensiun tuh, baru kagak ke sawah, Ya. mulai rehat-rehat, makannya masih segunung, masih ke zaman aktif. Iya. Nah, di zaman kita orang mau beli beda rumah aja naik motor itu beli apa sih, beli warung. Males banget ya. Kita dulu, gue dulu waktu kecil kalau mau mandi, nih Mbak, Iya, iya sih. itu pun sumurnya jaraknya kadang 1 kilo dari rumah, isi bak. Nah sekarang lu mandi 3 putar kerancing. Iya. Kagak ada keringat-keringatnya sekarang. Emang sih. Jadi kita jadi harus olahraga untuk membuat otot kita terlatih. Orang dulu kagak perlu. Karena kehidupannya itu sudah mengaktifkan otot. Jadi olahraga itu kan sebenarnya perbuatan, kalau gue bilang nih, perbuatan agak bego. Kita mengulang-ulang hal yang sama di tempat yang sama. Lari di tempat, kagak ngangkat-ngangkat juga. Kadang juga barang yang dipindahin. Apalagi PPKM ya, Dok ya? Diabetes semua orang habis itu. PPKM sama diabetes orang. Nah, kasus jejas vaskuler yang gagal dideteksi di COVID, kemudian berulang di vaksin nih. Gimana tuh, Kak? Kan vaksinnya merangsang radang supaya bekerja, supaya bisa dimakan nih, migrasi makrofag ini yang diharapkan. Dan akan terbentuk IgM juga ntar, diserang tuh bangkai virusnya. Dan itu semua imunitas seluler, prostaglandin pasti naik. Kalau kagak ada anjuran bed rest, aliran darah tetap kencang pada saat pembuluran lunak, di banyak kipi, bukan kipli lagi. Banyak kipi, bukan kipli ya, kipi. Dan bukan 1-2 yang gue dapet nih. Iya. Ada yang lumpuh, pasien tuh
ya 2-3 hari pos itu sebagian mati rasa, ada yang lumpuh, ada yang pulang kantor tidur selesai. Pembuluh darah pecah itu kalau tiba-tiba. Maksud gua ya sesederhana ingatin Beatrice lah, lu mau aktifin sepanjang kayak vaksin ya. Ya sepanjang lu masuk akal mah gua diam. Kalau kagak masuk akal gua pasti rese.